Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على حي على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, masyarul muslimin al-hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Surahullah Azim. Maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka Allah biarkan mereka sesat dengan pengetahuannya, dan Allah kunci pendengaran dan hati mereka. Mata mereka ditutup. Siapakah yang bisa memberi hidayah setelah itu selain daripada Allah? Apakah itu tidak kamu jadikan pelajaran? Maha benar Allah firman-Nya surat Al-Jasiyah ayat 23. Bapak-bapak, saudara, jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai bangsa Indonesia, kita merasa gembira karena telah mampu menyelesaikan agenda pesta demokrasi dalam rangka untuk suksesi kepemimpinan. Dan sebagai umat Islam, hal ini tentu belum bisa memberikan kepada kita ketenangan. Karena apa yang dihasilkan daripada agenda ini, yang paling merasakan dampaknya adalah umat Islam. Karena ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia, maka mayoritasnya adalah umat Islam. Nah, kalau hasil daripada agenda ini baik, maka tentu harapan kita umat Islam akan lebih baik. Dan tentu sebaliknya, kalau hasil daripada agenda ini lebih buruk, maka tentu nasib umat Islam akan jauh lebih buruk dari sekarang ini. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hindari kita daripada keburukan-keburukan itu. Lalu kenapa hal ini perlu kita khawatirkan? Karena dari berbagai sumber informasi media, baik cetak maupun elektronik, kita telah disajikan sedemikian rupa kondisi yang intinya adalah
seolah-olah bangsa ini tidak lagi punya rasa malu. Padahal Rasulullah SAW katakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam yastasqi fa in asma ma syi'ta. Ketahuilah wahai manusia, bahwasanya perkataan yang pertama yang disepakati oleh para nabi terdahulu adalah, apabila kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini artinya adalah, malu adalah merupakan kunci daripada akhlak. Malu adalah merupakan nilai yang terkait dengan perilaku. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, apa kira-kira yang menyebabkan rasa malu ini bisa terkikis? Maka sesuai dengan firman Allah yang kita baca tadi, ketika manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, bahkan Allah mengatakan, tattakhidhu, menjadikan hawa nafsunya itu adalah ilahinya, Tuhannya. Tuhan fungsinya adalah untuk kita tunduk. Tuhan adalah kita patuhi. Tuhan adalah kita taati. Nah, ketika seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka tunduknya, dipatuhinya, ketaatannya hanyalah kepada hawa nafsunya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, di surat Baqarah ayat 165 Allah berikan gambaran penyebabnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan sebagai Tuhan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai itu semua seperti kecintaannya kepada Allah. Kalau mencintai berarti diprioritaskan, dipentingkan. Maka bisa kita bayangkan apabila dalam kehidupan seseorang yang lebih diprioritaskan, yang lebih dipentingkan adalah selain daripada Allah, maka Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hendaknya orang yang beriman itu kecintaannya yang paling tinggi itu hanyalah kepada Allah. Kenapa? Lau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang yang berlaku demikian, orang-orang yang zalim itu melihat azab, annal quwwata lillahi jami'an, maka sadarlah bahwasanya seluruh kekuasaan itu, seluruh kekuatan itu hanya milik Allah. Wa annallaha syadidul azab. Maka pada saat itu penyesalannya adalah bahwa azab Allah sangat pedih. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, menyikapi hal yang seperti ini, mari kita terus tingkatkan. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita,
Jadidu imanakum. Segarkan terus iman itu. Istiqomahlah dengan keimanan kita itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga katakan, ingatkan, badiru bil a'mal fitanan kaqatil lail muslimah. Segeralah kamu untuk beramal, berbuat baik, karena akan ada fitnah yang luar biasa yang datangnya bagaikan malam yang gelap gulita. Apa fitnah itu? Isbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di waktu pagi dia beriman, sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan waktu sore dia beriman, paginya dia kafir. Yubayyidinahum bi ardid dunia. Itu adalah karena dia menjual imannya dengan kehidupan dunia. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, penyebabnya di surat Maryam ayat 59 Allah berikan secara khusus. Ingatkan ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Maka akan datang generasi sebagai pengganti daripada yang terdahulu. Mereka itu adalah karakternya lemah sholatnya. Karena lemah sholatnya, wattaba'us syahwat, maka cenderunglah dia memperturutkan hawa nafsu. Lalu dalam tafsir Kabir, di antaranya yang dimaksud dengan ada'us sholah adalah mereka yang tidak meyakini atau mereka yang menganggap sholat tidak wajib. Bukan orang kafir mereka, orang Islam, tapi masih menganggap sholat tidak wajib. Maka baginya sholat, kalau ada kesempatan, kalau sedang ada kemauan, kalau tidak ada masalah. Yang kedua, ada'us sholah adalah mereka yang meyakini sholat itu wajib, akan tetapi tetap berani meninggalkan sholat itu. Kalau wajib, maka konsekuensinya dosa. Kalau dosa, maka ujung-ujungnya pasti neraka. Dan dia tahu itu, tapi tetap dia berani meninggalkan sholat. Islam dia itu. Dan yang ketiga, mereka yang sholat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun sholat, sehingga tidak tercapai apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Wassallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sholat harus sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul? Karena secara jasmani dan rohani dalam sholat itu ada nilai, ada hikmah yang luar biasa. Sehingga Allah ingatkan di surat Al-Ankabut 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Baca apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Al-Quran. Baru ada perintah, aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau sekarang kita melihat masih banyak orang yang dia sholat tapi masih berbuat keji dan munkar, itu artinya memang belum memenuhi daripada apa yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Rasul, "Man lam yanhahu sholatahu anil fahsya wal munkar,
lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar, maka dia tidak semakin dekat dengan Allah, malah semakin bertambah jauh. Karena itu masing-masing kita rasakan. Apakah sholat yang kita lakukan sudah mampu membuat kita jauh daripada perbuatan fasad dan mungkar? Kalau belum, maka akhirnya wattaba'us syahwat, kecenderungan orang yang sholat masih memperturutkan hawa nafsu. Di ujung ayat Allah ingatkan, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa dinil Islam wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyarul muslimin hadirin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahu azim. Kapan lagi saatnya orang-orang yang beriman hatinya benar-benar tunduk dan khusyuk dengan mengingat Allah, menegakkan dan memperjuangkan kebenaran Al-Quran itu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang terdahulu, diberikan kepada mereka Alkitab, tapi mereka abaikan, maka berlalulah waktu. Akhirnya hati mereka mengeras dan mereka menjadi orang-orang yang fasik, rusak. Allah firman-Nya surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Hadirin yang dirahmati Allah, maka obat agar kita senantiasa berada di jalan Allah dan kemudian melahirkan akhlak yang punya malu, tetaplah dekat dengan Allah dan teruslah perjuangkan kebenaran Al-Quran. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min imarati sibyan was-sufaha. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wasabbit